Kembali di iNews Jabar, Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, selain partai baru, nama calon legislatif baru juga bermunculan di pemilu 2019. Wajah-wajah mereka sudah banyak menghiasi baliho di kawasan strategis. Apa yang membuat para calon wakil rakyat ini mau maju dalam berebut kursi di parlemen? Dan apa yang harus dilakukan oleh para wajah baru ini merebut suara rakyat di tengah banyaknya nama-nama lama yang masih ikut bertarung. Kita akan bergabung dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ada caleg-caleg muda, caleg-caleg milenial, pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Pertama saya kenalkan terlebih dahulu, ada Kang Teguh Panji Reza Rosendra, ini caleg dari Partai Demokrat. Selamat pagi Kang Teguh. Pagi Kang. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Lalu juga ada caleg dari PSI, ada Mbak Lestari Cinta Zanidia. Selamat pagi Mbak Cinta. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Dan juga kita sudah bergabung bersama pengamat politik dari Telkom University, ada Bung Deddy Kurniasyah. Selamat pagi Bung Deddy. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Sebelum saya berbincang lebih lanjut mungkin ke 3 narasumber ini, saya terlebih dahulu akan ke Kang Teguh. Kang Teguh, apa yang menjadi dasar berani nih untuk di tahun 2019 ini mencalonkan diri menjadi seorang calon anggota legislatif ini? Jadi dulu saya sempat lama Kang di Korea, tinggal di sana. Saya ngeliat sebuah negara maju. Dengan kita hanya berbeda 2 hari kemerdekaannya. Cuman beda 2 hari ini sangat berbeda jauh perkembangannya. Oleh karena itu tuh jadi tantangan buat saya, dari keresahan saya ingin turun langsung di bidang politik. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk bangsa saya. Itu. Oke, baik. Itu yang menjadi dasar utamanya. Kalau Mbak Cinta ini seperti apa? Yang akhirnya, oke, saya maju dah sebagai caleg. Oke, kalau saya agak panjang nih, nggak apa-apa nggak nih Mas? Nggak boleh lah ya, cewek suka curhat memang. Jadi gini, kalau saya itu dari kecil sebenarnya, dari umur 11 tahun dulu pernah dapat sosialisasi dari salah satu calon gubernur di DKI Jakarta. Nah itu beliau sosialisasi, lalu setelah itu banyak janjinya kan. Itu wah, menurut anak umur 11 tahun keren banget tuh. Tapi habis itu setelah beliau menjabat ternyata tidak ada yang terrealisasi. Lalu setelah itu Pak Jokowi jadi gubernur, dan setelah dia jadi gubernur langsung pembangunan di mana-mana, itu benar-benar langsung. Jadi saya pikir, oh berarti politisi bisa dong kalau misalnya benar bisa mulia begitu. Jadi langsung oke, umur 16 tahun kan tuh Pak Jokowi, pas saya umur 16 tahun Pak Jokowi jadi gubernur. Nah setelah itu saya langsung oke, jadi politisi aja lah sekarang. Oke, jadi dasarnya seperti itu, akhirnya berani terjun untuk menjadi caleg di tahun 2019 ini. Modal apa yang juga teman-teman ini kumpulkan untuk memberanikan diri? Kalau dari Kang Teguh sendiri, modal seperti apa yang nantinya juga nanti akan ditawarkan kepada masyarakat nih untuk berani menjadi atau mewakili suara-suara rakyat ini? Otomatis kalau kita kan hitungannya caleg pemula Kang. Caleg pemula otomatis membawa hal-hal yang baru. Kita bawa gagasan baru, bawa pemikiran baru. Jadi memang kalau saya turun ke lapangan kemarin, kita masih banyak warga Indonesia, warga Kota Bandung yang kurang melek politik. Dan kalau saya pribadi sebagai caleg, itu adalah tanggung jawab kita juga Mbak ya. Supaya bisa memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi kalau saya memang niatnya seperti itu. Kita ingin turun ke masyarakat, terjun langsung, kita memberikan pendidikan politik yang baik. Karena selama ini kan kita banyak baca berita seolah-olah politik itu buruk. Politik itu tidak baik, penuh dengan permusuhan, tapi ternyata nggak gitu Mas. Jadi mungkin ada caleg-caleg pemula ini akan membawa semangat baru supaya semakin banyak warga Indonesia yang melek politik. Oke, baik. Modalnya adalah juga berkeinginan agar masyarakat juga bisa diedukasi terutama soal politik ini. Kalau Mbak Cinta, modal seperti apa yang dikumpulkan selama ini bahkan dari umur 11 tahun seperti itu akhirnya juga menjadi caleg di PS ini? Kalau saya singkat aja lah ya, pokoknya 2 nih modalnya. Pertama modal nekat. Itu udahlah kalau misalnya politisi muda pasti modal nekat dong, ya kan? Pertama itu, yang kedua modal clean slate. Kita politisi muda itu jauh dari dosa-dosa masa lalu. Jadi itu yang terus-terus saya kampanyekan gitu, dan kita berani gitu kan. Jadi ya itu 2 itu aja yang sekarang saya kampanyein, ya itu aja. Modal nekat dan juga tentunya juga satu tadi modal clean slate itu ya. Baik, saya ke Bung Deddy. Bung Deddy melihat 2 caleg muda ini yang nantinya juga akan bertarung dengan calon anggota legislatif yang sudah cukup juga lama bertarung di kontestasi politik. Apa yang menjadi tantangan bagi para caleg muda ini? Saya lihat ada 2 persoalan krusial sebetulnya. Yang pertama kan tren politik kita tentu sejak tahun 2004 itu ketika demokrasi elektoral betul-betul dipraktikkan di Indonesia, semua orang kemudian punya akses terhadap politik.
kemudian 2014 mulai meningkat sampai 2019 ini adalah tren pertama di mana anak-anak muda meningkat secara drastis. Baik itu dari peserta pemilunya, artinya peserta legislatifnya, ataupun juga dengan pemilih. Kita paling tidak, data yang saya ingat untuk 2019 saja, ada sekira 42% adalah pemilih pemula dan pemilih muda. Artinya pemilih muda itu mungkin ini adalah kali yang kedua atau mungkin justru ini adalah kali yang pertama. Nah, ini kan cukup besar sekali. Nah, anak-anak muda dengan tren yang begitu meningkat itu pasti akan melihat perbedaan antara politisi lama atau dengan politisi baru. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah dari tren yang meningkat, kita juga punya persoalan baru. Nah, persoalan barunya itu adalah apakah mungkin anak-anak muda yang sekarang terjun ke politik ini betul-betul bisa membawa perbedaan dari tradisi politik-politisi yang kita sebut sebagai politisi tua atau tidak. Tadi mungkin saya agak menyimak tadi ya. Menurut saya ada yang masuk akal, ada yang juga terlalu naif gitu. Misal contoh dari Aziz Cinta mengatakan, saya terjun ke politik dengan modal nekat misalnya. Nah, ini sebetulnya sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di politik. Kenapa saya katakan demikian? Politik elektoral itu yang terpilih adalah orang yang populer, bukan orang yang berpengetahuan. Bukan orang yang betul-betul punya akses untuk bisa membawa kepentingan publik kepada kepentingan di legislatif, kan begitu. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang sekarang yang sudah terpilih di parlemen punya niat yang sangat mulia sekali, tapi begitu mereka bersidang tidak tahu cara sidang. Nah, saya punya asumsi, jangan-jangan politisi yang demikian ini karena tadinya dia masuk karena persoalan modal nekat. Ya, artinya masih bisa diperbaiki lah. Yang penting saya mengapresiasi bahwa anak-anak muda sekarang sudah mulai berani untuk maju ke depan. Minimal mereka sudah ambil satu bagian penting di mana perubahan itu memang mau tidak mau dimulai dari politik. Karena kalau mereka tidak berpolitik, mereka tidak akan, minimal mereka tidak punya akses untuk melakukan perubahan itu. Nah, menurut saya itu sisi baiknya begitu. Baik. Bung Dery tadi juga disampaikan bahwa hampir 42% pemilih pemula ini juga menjadi salah satu wadah yang cukup besar tentunya untuk bagi para caleg ini. Apakah ini cukup juga menjadi sebuah tantangan bagi caleg lama yang akhirnya juga bisa saja tersingkir dengan para caleg baru ini? Porsi 42 sekira ya, artinya mungkin bisa turun, bisa juga naik. 42% ini kan diperebutkan oleh banyak pihak. Satu pihak adalah para kontestan politik, termasuk dari Aziz Cinta dan juga Kang Panji misalnya ya. Yang kedua juga, kan ada juga kelompok-kelompok yang justru apatis karena dia melihat tidak ada perubahan. Partai baru itu punya pekerjaan besar itu. Yang pertama, bagaimana dia konsisten meyakinkan pemilih bahwa dia betul-betul akan masuk ke parlemen, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, bahwa saya membawa misi perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia juga punya pekerjaan berat. Kenapa? Karena publik tidak serta-merta bisa percaya. Karena satu, ya kalau dia lolos, kalau tidak, apalagi ambang batas kita kan menurut saya sangat tinggi sekali. Kalau kita tidak lolos dengan ambang batas itu tentu selesai. Yang kedua, bagi partai-partai yang lama misalnya Kang Panji punya modal. Artinya apa? Kang Panji bisa juga mengkampanyekan program-program atau prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh senior-senior di Demokrat misalnya. Tapi mau tidak mau, baik itu politisi tua maupun politisi muda, menurut saya tidak ada perbedaan dalam perebutan suara. Semuanya punya porsi yang sama. Yang terpenting adalah sekarang ini kan kita sedang memasuki yang namanya fatigue politik. Fatigue politik itu publik sudah terlalu lelah dengan kondisi politik, kemudian apatisme itu dominan. Nah, teman-teman yang muda inilah bagaimana caranya mengembalikan apatisme itu menjadi optimisme yang baru. Kira-kira begitu. Baik, tentunya juga tingkat apatisme ini cukup tinggi dan juga menjadi salah satu penghambat juga ya. Namun kita akan tahan terlebih dahulu. Tadi juga Bung Teguh sempat berbicara pemirsa mengenai bahwa politik elektoral ini berbanding lurus dengan popularitas. Lantas bagaimana caleg-caleg muda ini agar lebih populer di masyarakat? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.